Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas data mining. Nama saya Muhammad Farhan Rizkiawan. Kelas saya TIB 23, NIM saya 230301046. Yang pertama adalah bagaimana data mining menurut pribadi. Data mining adalah proses menggali informasi penting dari yang sangat banyak. Bayangkan kita punya tumpukan data besar. Data mining membantu kita menemukan pola, hubungan, dan pengetahuan yang berguna dari data tersebut. Menurut pemahaman, fungsi-fungsi data mining ada dua jenis utama. Fungsi deskriptif. Fungsi ini bertujuan untuk menggambarkan dan menemukan pola di dalam data. Contohnya, menemukan barang apa saja yang sering dibeli bersama di supermarket dan melihat karakteristik pelanggan yang paling banyak belanja. Yang berikutnya adalah ada fungsi prediktif, yaitu memprediksi masa depan. Contohnya, memprediksi apakah seseorang pelanggan akan berhenti berlangganan, memprediksi beberapa penjualan ke bulan depan. Selain itu, ada beberapa fungsi spesifik yang sering digunakan. Yang pertama ada asosiasi. Asosiasi ini diantaranya menemukan hubungan antar barang. Contohnya, jika beli roti, biasanya juga beli susu. Klasifikasi. Klasifikasi adalah mengelompokkan data ke dalam kategori yang sudah diketahui. Contohnya, email spam atau bukan spam. Berikutnya, clustering. Mengelompokkan data yang mirip tanpa label sebelumnya. Contohnya, membagi pelanggan menjadi kelompok hemat, sedang, dan royal. Singkatnya, fungsi data mining membantu kita mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua ada perbedaan dari fungsi-fungsi data mining. Berikut perbedaan utama antar fungsi data mining dijelaskan secara sederhana. Ada deskriptif dan prediktif. Deskriptif adalah apa yang sedang terjadi dan bagaimana pola datanya. Kalau prediktif, apa yang akan terjadi di masa depan. Dan yang berikutnya ada klasifikasi dan clustering. Klasifikasi adalah mengelompokkan data ke kelas yang sudah ada labelnya. Butuh contoh data atau yang sudah ditandai. Clustering adalah mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa label, yaitu seperti algoritma sendiri yang menemukan kelompoknya. Yang berikutnya ada kelas asosiasi versus klasifikasi. Asosiasi adalah mencari hubungan antar item. Klasifikasi adalah memberi kategori pada setiap data. Contohnya, siswa ini lulus atau tidak. Yang nomor 3, jelaskan dua algoritma yang digunakan dalam fungsi data mining. Yang pertama ada algoritma K-means, digunakan untuk clustering atau pengelompokan. K-means adalah algoritma mengelompokkan data yang mirip menjadi beberapa kelompok. Cara kerjanya sederhana. Yang pertama, tentukan berapa jumlah kelompok yang diinginkan, misalnya 3 kelompok. Pilih titik pusat kelompok secara acak, lalu hitung jarak setiap data ke titik pusat tersebut. Masukkan data ke kelompok yang paling dekat, hitung ulang titik pusat kelompok rata-rata datanya, ulangi sampai kelompoknya stabil. Kelebihannya cepat dan mudah digunakan, kekurangannya harus menentukan jumlah kelompok di awal dan bisa terganggu oleh data aneh. Contohnya, mengelompokkan pelanggan toko online menjadi kelompok pembeli sering dan pembeli jarang atau pembeli baru. Yang kedua ada algoritma decision tree, digunakan untuk klasifikasi. Decision tree bekerja seperti pohon pertanyaan untuk mengambil keputusan. Cara kerjanya sederhana. Yang pertama, mulai dengan pertanyaan paling penting. Contohnya, nilai IPK lebih dari 3,0. Jawabannya ya atau tidak. Membagi data menjadi cabang. Lanjut bertanya hal lain sampai setiap cabang memiliki keputusan yang jelas, misalnya lulus atau tidak lulus. Kelebihannya sangat mudah dipahami karena bentuknya seperti pohon, bisa menjelaskan alasan keputusannya. Kekurangannya bisa menjadi terlalu rumit jika pohonnya terlalu besar. Contohnya, memprediksi apakah seseorang mahasiswa akan lulus tepat waktu berdasarkan IPK-nya, absensi, dan jam belajar. Mungkin seperti itu ya penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.